Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kalau puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan memasuki bulan yang sangat dimuliakan. Bulan yang menjadi impian di para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di mana bulan Ramadan adalah bulan pensucian roh kita. Sebagaimana para ulama, bulan Rajab adalah pensucian tubuh kita, di Sya'ban adalah pensucian daripada hati kita, yang ketiga adalah pensucian daripada roh kita. Roh yang Allah ciptakan dengan diri kita semenjak dia diciptakan oleh Allah di alam rahim sampai nanti hari kiamat dan terus tidak akan pernah mati lagi. Ini disucikan di bulan Ramadan dengan cara kita pelihara, kita jaga, jangan sampai roh itu yang akan menjadi bencana buat diri seseorang. Jasad akan hancur ketika kita berpisah dengan roh, tetapi roh akan terus, dia akan hidup, dan dialah yang akan menjadi tanggung jawab kita di alam akhirat nantinya. Makanya Ramadan sangat besar dan harapan kita untuk membersihkan roh kita dengan memperbanyak ibadah. Yang jelas ibadah yang kita perbuat adalah ibadah puasa, di mana bulan puasa adalah merupakan ibadah yang sangat manfaat baik untuk dunia ataupun untuk akhirat. Karena puasa itu merupakan benteng dari syaitan. Orang yang berpuasa dengan lapar dan haus itu adalah cara untuk menghancurkan dan meruntuhkan jalan-jalan syaitan. Ketika seseorang berpuasa, dia tahan lapar dan haus, maka syaitan pun tidak akan mampu untuk menggoda dirinya, bahkan untuk menghancurkan jiwanya dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Puasa sudah jelas dalam Al-Qur'anul Karim Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dipanggil Allah taala itu adalah orang yang punya iman. Yang tidak punya iman tidak Allah panggil. Tetapi yang Allah ajak untuk berpuasa adalah orang yang beriman. Ketika dia beriman, maka terdoronglah hatinya untuk berpuasa. Maka bersyukurlah tiap-tiap orang yang terdorong hatinya ingin berpuasa, berarti dia punya iman. Semakin semangat dia berpuasa, maka semakin kuat juga imannya. Bahkan bukan cuma itu, orang yang senang datangnya Ramadan saja luar biasa. Allah jauhkan dirinya daripada api neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam bulan Ramadan banyak hal-hal yang perlu kita jaga, kita pelihara. Di antara yang kita jaga adalah makan dan minum. Bukannya makan dan minum itu halal, tidak. Tetapi ketika kita Ramadan, kita haramkan makan dan minum. Kenapa? Karena kita dalam keadaan menjaga daripada kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Dan yang perlu dijaga selama Ramadan juga adalah latihan kita untuk ibadah di malam hari, dengan salat tarawih, dengan tadarus Al-Quran. Bahkan
kita untuk bersahur, itu berarti kita diperintahkan untuk bangun agak siang, agak subuh. Kenapa? Untuk menyempatkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah dengan cara bangun sahur langsung dengan niat untuk tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang perlu dijaga juga selama Ramadan, pelihara diri kita, jaga diri kita daripada riddah atau murtad. Karena kebanyakan orang-orang terkadang ada menjaga dengan puasanya, karena kemurtadan itu bisa terjadi lewat iktikad kita, terkadang lewat lidah kita, ucapan kita, dan terkadang lewat perbuatan kita. Lewat iktikad misalnya dia meyakini bahwasanya syariat itu kada diakuinya sebagai syariat. Hati-hati, itu adalah pemurtadan dalam diri kita, menghalalkan yang haram ataupun sebaliknya mengharamkan yang halal. Jaga dan pelihara, karena itu berlaku dalam i'tikad, dalam ucapan dan dalam perbuatan kita. Itu menjadikan puasa kita, di samping puasa kita batal, dan kita juga wajib untuk bersyahadah lagi, karena kita memperbuat sesuatu yang bisa memutuskan Islam dari diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya yang perlu kita jaga, kita pelihara selama Ramadan adalah jangan sampai kita menjadikan diri kita tuh terjerumus ke dalam maksiat. Karena kita sudah latihan menjaga daripada mulut kita makan yang halal, maka akan menerbitkanlah semua anggota tubuh kita dalam berbuat hal-hal yang baik-baik. Ketika makanan yang dimakan itu makanan yang halal, maka insya Allah menerbitkan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang terpuji. Tetapi ketika makanan yang kita makan itu mengandung yang subhat, lebih-lebih yang haram, maka kita akan terjerumus, semua anggota tubuh kita, lidah kita, tangan kita, semuanya akan membawa kepada maksiat lawan Allah Subhanahu wa taala. Kita inginkankah? Tidakkah? Jadi puasa, latihan puasa luar biasa. Menjaga makanan kita, jangankan yang haram, yang halal saja tidak kita konsumsi, apalagi yang haram. Ini sebagai cara kita untuk memelihara semua anggota tubuh kita, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang mungkin sampaikan dan ada manfaatnya, dan kita semuanya diberikan oleh Allah hidayah taufiknya untuk selalu berbuat kebaikan dan menjaga daripada perbuatan maksiat daripada tubuh kita, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.